Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darlan, semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Muljibir, yang mana tugasnya itu adalah metode analisis pembiayaan. Nah, yang pertama, apa itu pengertian dan tujuan analisis pembiayaan? Jadi, analisis pembiayaan itu adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Nah, di sini ada tujuan analisis pembiayaan, yaitu tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan. Nah, lanjut, di sini ada yang namanya pendekatan analisis pembiayaan. Yang pertama, analisis kualitatif meliputi analisis terhadap aspek, karakter, dan kapasiti manajemen serta condition of economy. Analisis yang mendalam secara kualitatif lazim dilakukan pada pembiayaan produktif. Analisis yang dilakukan menyangkut kemampuan calon nasabah dalam bidang usahanya dan kemampuan manajemen untuk memastikan usahanya yang akan dibiayai dikelola oleh barang-barang yang tepat. Beberapa aspek yang dianalisis pada analisis kualitatif antara lain aspek manajemen, aspek produktif, aspek pemasaran, dan aspek legal, dan aspek makroekonomi. Yang kedua, analisis kuantitatif, yaitu analisis yang dilakukan melalui penilaian atas aspek keuangan nasabah, calon atau nasabah. Analisis keuangan peranan penting dalam menjadi titik berat dalam analisis pembiayaan. Penilaian terhadap aspek keuangan untuk menilai kelayakan suatu proposal pembiayaan meliputi yang pertama laporan neraca, yang kedua laporan laba rugi, ketiga laporan arus kas dan laporan perubahan modal. Minimal 3 periode akuntansi terakhir. Nah, lanjut di sini ada prinsip 6C analisis pembiayaan. Beberapa prinsip dasar yang diperlukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, salah satunya adalah prinsip 6C yang meliputi yang pertama, karakter permohon pembiayaan. Yang kedua, kapasiti atau kemampuan permohonan pembiayaan. Yang ketiga, kapital atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan. Yang keempat, kolateral atau kelayakan jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan. Yang kelima, condition of economy atau kondisi ekonomi yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan. Yang keenam, constraint atau kondisi arus kas. Nah, di sini ada analisis kualitatif. Jadi, analisis kualitatif itu meliputi analisis terhadap aspek karakter dan kapasiti manajemen serta kondisi of economy. Beberapa aspek dan analisis pada analisis kualitatif antara lain. Yang pertama, aspek manajemen. Analisis aspek manajemen ditekankan pada penilaian karakter dan reputasi dari manajemen pemohon pembiayaan. Penilaian ditujukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan manajemen individu maupun pengurus perusahaan dalam mengelola usahanya. Yang kedua, aspek teknis produktif. Analisis kualitatif terhadap aspek produksi yang dilakukan antara lain mencakup lokasi usaha, sumber daya manusia, kapasitas produksi, proses produksi, fasilitas pemeliharaan, dan sarana prasarana. Yang ketiga, aspek pemasaran. Penilaian aspek pemasaran didasarkan atas kemampuan perusahaan memasukkan barang produksi atau jasa dan hasil usahanya baik yang direncanakan. Yang keempat, aspek legal. Analisis terhadap aspek legal meliputi legalitas pendirian perusahaan,
legalitas usaha dan perizinan, legalitas permohonan pembiayaan, dan legalitas. Nah, yang kelima, aspek makroekonomi. Aspek makroekonomi diperlukan untuk memberikan bahwa lingkungan eksternal memberikan pengaruh pada bisnis nasabah. Nah, di sini ada analisis risiko and critical point. Pada analisis risiko pembiayaan diperlukan penjabaran mengenai kemungkinan jenis dan tingkat risiko yang dapat terjadi pula pada usaha nasabah, dan sejauh mana risiko tersebut dapat membahayakan prospek pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Jenis risiko ini adalah yang pertama itu ada risiko makro. Nah, risiko makro ini berkaitan dengan hal yang pertama itu menurunnya daya beli konsumen, yang kedua berkurangnya anggaran belanja pemerintah, yang ketiga gejolak valuta asing, yang keempat deregulasi pasar, yang kelima pembatasan impor dan ekspor. Nah, di sini ada risiko makro, yaitu berkaitan dengan hal yang pertama itu hilangnya atau berkurangnya pangsa pasar, yang kedua pengurangan atau penghentian fasilitas pembiayaan dari supplier, yang ketiga kurangnya bahan baku, yang keempat usangnya persediaan barang dagang, yang kelima meninggalnya para pengelola kunci. Oke, mungkin cukup dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata yang tidak disengaja apapun sengaja mohon dimaafkan, karena saya di sini masih belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.